Baik, mana yang harus didahulukan, sabar atau ikhtiar? Sebenarnya dua hal ini tidak saling bertentangan, jamaah. Tidak saling bertentangan. Ya. Sabar itu intinya tadi ya, tidak melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah. Jadi kita ketika dapat musibah, nggak seneng, nggak nyaman, tapi kita nahan diri. Jangan sampai menambah murka Allah, jangan sampai menimbulkan murka Allah, itu sabar. Ya. Maka Anda tidak kemudian ketika dapat musibah kita tidak kemudian mengeluh, lalu tidak ridho kepada takdir Allah, menghina Allah, mengumpat, mencela, menyampaikan kalimat-kalimat yang nggak benar. Kadang orang mengalami penyakit, lalu dia mengumpat pemerintah, menjelek-jelekkan keluarganya, menjelek-jelekkan dokter, dan seterusnya. Nyalah-nyalain orang lain. Justru malah menambah dosa baginya. Intinya, emosi tolong dijaga. Ketika dapat musibah, sakit, kita nggak nyaman, hati kita sedih, itu boleh. Tapi jaga emosi. Jaga emosi. Jangan terlalu meluap sehingga menyebabkan perbuatan yang kita bermaksiat. Baik maksiat batin maupun maksiat lisan. Yang kedua, ikhtiar itu bentuknya adalah mengambil sebab untuk mendapatkan akibat yang terbaik. Sudah? Nah, mengambil sebab di sini apakah hukumnya wajib? Ulama berbeda pendapat terkait hukum berobat. Saya langsung fokuskan ke masalah berobat. Ulama beda pendapat. Apakah di sini wajib atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Sehingga orang sakit, lalu dia bertahan sakit, tidak berobat, sampai akhirnya dia mati dalam kondisi sakit. Itu nggak berdosa. Dan ini pendapat yang benar. Berdasarkan hadis tadi, wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mau minta diobati, tapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih pilihan. Kalau mau saya bisa obati kamu dengan cara berdoa, lalu kamu sembuh. Kalau mau kamu bersabar dan kamu dapat surga. Dia milih sabar. Dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat yang kena panah dadanya. Dia masih muda. Ketika perang kena panah. Anak panah nancep. Lalu datang kepada Nabi SAW minta tolong, ya Rasulullah, cabutkan ini. Kenapa nggak minta sahabat yang lain? Mungkin dengan ketika Nabi SAW yang mencabut akan lebih sembuh. Dengan keberkahan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW ngasih pilihan. Jadi itu nggak sampai nembus tulang ya. Sehingga karena daging di dadanya itu tebal. Nancap itu anak panah, tapi nggak sampai nembus tulang. Nabi SAW ngasih pilihan. Kalau kau mau, saya cabut. Tapi kalau kau bersabar, tak patahkan itu, tak tinggalin di dalam. Dan nanti jadi saksi di hari kiamat. Subhanallah, dia pilih yang kedua. Akhirnya dipatahkan, ditinggal di dalam. Baik, kita bisa bayangkan ya. Dan sahabat itu masih bertahan hidup dalam kondisi di dalam ini ada besi ya, atau anak panah yang nancep di dalam. Kita tidak tahu seberapa parah, tapi yang jelas tidak menyebabkan yang bersangkutan meninggal. Dan beberapa kejadian yang lainnya di mana Nabi SAW ngasih pilihan kepada sahabat, kalau mau bersabar membawa sakit ini sampai mati, dan mereka pilih yang itu dan dapat surga. Janjinya dapat surga. Namun kalau Anda berikhtiar, ayo diobati atau dibawa ke dokter, ke rumah sakit, tidak masalah, sah, diperbolehkan. Dan itu tidak bertentangan dengan sabar. Selama Anda tidak melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Karena berobat itu hal yang mubah dalam hal ini. Wallahu a'lam.